KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan yakni terhadap Bupati Pati Sudewo di Pati, Jawa Tengah dan Wali Kota Madiun dan sejumlah pejabat lingkungan pemerintahan Kota Madiun sebelumnya di tahun 2025 lalu. KPK juga telah melakukan OTT terhadap Bupati Lampung Tengah dan Gubernur Riau. OTT berulang kepala daerah ini apakah karena sekedar individu, moral, personal atau akibat kegagalan pengawasan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami aktivis anti korupsi, ada Mas Tama Satria Langkung. Assalamualaikum, selamat sore Mas Tama. Waalaikumsalam, selamat sore. Happy New Year kayak di Pati tadi. Tahun baru. Pati berusan tahun baru loh, mereka pakai kembang api. Iya. Tahun baru kembang api ternyata penangkapan ya, OTT ya. Mas Tam, kalau kita bicara bukan fenomena ya, tren ini panen OTT kan kalau kita lihat banyak sekali yang terjaring dan terbaru kemarin Pati. Anda melihat ini tuh personal ya atau tadi individu atau memang kegagalan sistem yang ada hingga akhirnya ya berulang lagi gitu Mas Tam? Ya. Mas Juno, sebetulnya dalam pandangan saya semua ini campur aduk ya. Ada soal individunya, ada juga soal sistemnya dan banyak hal. Kalau saya melihat salah satu yang menjadi catatan penting itu adalah soal mahalnya biaya politik. Yang kedua adalah hukuman yang tidak menjerakan. Jadi kalau kita lihat beberapa sanksi pidana itu kan kemudian tidak terbilang berat kalau kita buat rata-rata. Misalnya penelitian ICW beberapa tahun yang lalu dan saya rasa masih relevan, itu rata-rata hukuman untuk kepala daerah itu 6 tahun 4 bulan kalau kemudian dia divonis. Jadi dengan korupsi yang nilainya miliaran rupiah, bahkan ratusan miliar rupiah misalnya, itu hukumannya hanya 6 tahun 4 bulan. Nah sekarang dengan hukuman yang seperti itu bagaimana kemudian membuat efek jerah bagi yang lain. Apalagi sekarang rezim hukum kita secara pidana itu sudah mulai bergeser dengan adanya KUHP yang baru yang kemudian tidak lagi kemudian represif tetapi lebih mengedepankan soal due process of law. Yang kedua soal mahalnya biaya politik. Jadi saya rasa dengan mahalnya biaya politik sampai kapanpun ini adalah sisi gelap dari pemberantasan korupsi. Jadi menurut saya korupsi politik itu merupakan sisi gelap karena ada mahalnya biaya politik. Sebenarnya kalau bicara mahalnya biaya politik ini sudah pernah kita bahas ya Mas Tam ya, berabad-abad yang lalu. Mas Tama juga paham kalau kita sering dialog diskusi ini. Nah kalau kaitannya dengan ini Mas, alasan tadi mahalnya biaya politik. Mungkin pertanyaannya gini Mas Tam, sejauh mana parpol ikut tanggung jawab atas maraknya kepala daerah mereka yang terjerat korupsi? Besar sekali tanggung jawabnya. Jadi kalau bicara soal mahalnya biaya politik, faktor penting ada partai politik. Dia juga punya peran yang sangat penting. Apa contohnya? Misalnya pada saat menentukan kandidat, rekomendasi, mungkin Mas Juno dalam pemberitaan, pengalaman politik itu bilang buat dapat rekomendasi aja mahal. Dalam tanda kutip. Dia harus beli perahu. Itu di biaya awal. Belum untuk menyiapkan tim sukses. Belum lagi yang nanti di ujung ada yang namanya money politik atau pembelian suara dalam tanda kutip. Itu semua rangkaian-rangkaian yang sebetulnya partai politik bisa mencegah. Tadi kalau misalnya dalam konteks rekomendasi yang dipilih adalah kompetensi, bukan soal banyak-banyaknya uang, tentu akan mengurangi biaya. Terus tim sukses atau mesin partai, kalau mesin partainya bekerja, maka biaya buat tim sukses itu akan berkurang. Jadi ada peran penting partai. Tapi Mas Juno tidak hanya soal partai, publik juga tanggung jawab. Sepanjang publik masih suka yang namanya serangan fajar, sepanjang itu pula KPK tidak akan berhenti menangkap koruptor kepala daerah, begitu Mas Juno. Jadi biasanya mereka yang tadi korupsi ini ya Mas Tam, karena mereka udah keluar banyak modal dan ingin balik modal. Seperti itu. Betul. Dan ini terjadi dengan nama-nama yang kita tadi lihat di paket berita. Nah Mas Tam, kalau melihat yang spesifik sekarang ada Pati dan Madiun, ini polanya ya, biasa perizinan, proyek, relasi pengusaha lokal. Anda melihat bahwa ya seperti ini tuh sudah akan terjadi lagi sebenarnya ke depannya. Ini pola korupsi yang menurut saya masih primitif, Mas Juno. Jadi meresin kepala daerah, jual beli jabatan itu transaksional yang sangat primitif. Jadi
kalau kemudian hal itu terus diulang, itu dipastikan itu hanya tinggal menunggu sialnya saja. KPK melakukan OTT, itu pasti terjaring. Kalau saya catat, Mas Juno, soal modus korupsi kepala daerah, sepengalaman saya dan kemudian melihat dari ratusan perkara di Indonesia, itu saya hanya mengklasifikasikan menjadi 7. Yang pertama korupsi pengadaan dan jasa, ini yang paling sering, ya. Terus kemudian korupsi suap perizinan, jadi buat dapat izin harus keluar duit atau investasi harus dapat uang, harus menyatakan penyuapan begitu. Ya. Yang ketiga itu soal jual beli jabatan yang kita bahas hari ini. Kemudian soal penyalahgunaan dana APBD, pemerasan terhadap OPD atau kepada swasta. Kemudian yang terakhir itu adalah korupsi untuk biaya politik. Misalnya dana proyeknya dipakai untuk pemenangan. Kemudian membayar tim sukses, kemudian modal pilkada, kemudian balas jasa sponsor politik yang dulu membiayai misalnya. Jadi saya rasa soal polanya tidak banyak yang baru. Ini pola yang terus berulang dan kemudian kita akan terus bicarakan. Kalau kemudian korupsi masih begitu-begitu dan aja. ini yang kadang sulit untuk let's say kaum muda, kaum yang memang ingin punya tadi perubahan dan punya kualitas bersaing ya Mas Tam. Dan ini kalau kita compare dengan New York Mas Tama. Sedikit kita bicara Zohran. Zohran adalah menantang petahana dengan sistem yang tadi mereka masif seperti itu, tapi sistemnya bagus gitu Amerika. Dan akhirnya ya tadi karena sistemnya mungkin orang jelek, sistemnya bagus, tetap bisa berubah ya Mas Tam. Nah ini yang kita tidak punya ya. Iya sebetulnya kan kalau kita bicara soal sistem, ini nggak bisa kemudian hanya sistemnya saja, hanya orangnya saja. Ini harus sama-sama berubah. Yang saya sampaikan tadi, orang-orang di New York sana itu sudah masyarakat yang menurut saya sudah maju. Pemikiran mereka sudah ke depan. Kalau hari ini pemilih kita itu dasar pencoblosannya masih asal-asalan, itu yang pertama. Yang kedua dasarnya hanya masih menggunakan serangan fajar. Ya dia harus terima kalau kemudian dapat kepala daerah yang dalam tanda kutip brengsek atau korup. Jadi ini sebetulnya yang punya andil paling besar adalah masyarakat. Betul. Kalau dia pilih dan sudah maju pemikirannya seperti di New York sana misalnya, saya yakin ada banyak zoran-zoran di Indonesia yang akan lahir dalam waktu dekat. Itu yang sempat juga saya baca dan saya dengar Mas Tam. Bagaimana sebenarnya New York punya sistem yang bagus sekali sehingga apapun yang dilakukan di sana cukup fair gitu. Ketika punya niat andil seperti itu dan walaupun melawan petahana itu sangat possible, sangat mungkin gitu. Nah, berbeda kalau di Indo. Nah, kalau bicara sebelum kita lanjutkan Mas Tam, ini saya mau ajak pemirsa dan juga Mas Tama melihat beberapa kontroversi dari Bupati Sudewo yang baru saja kita bahas tadi tertangkap OTT. Kita lihat berikut. Pemeriksaan Sudewo mencuat pasca mengeluarkan kebijakan kenaikan PBB Pati hingga 250% yang menyulut kemarahan masyarakat. Warga Pati yang geram lantaran Bupati dinilai arogan menggelar demo besar-besaran di sepanjang jalan utama Pati. Kericuhan pun tak terhindarkan. Sudewo yang berusaha meredam kemarahan justru dilempari massa. Kendati kebijakan menaikkan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% dibatalkan, Sudewo warga terlanjur kesal dan mendesak pembentukan pansus hak angket pemakzulan Bupati. Selain kebijakan yang sempat menuai kontroversi, Bupati Sudewo juga beberapa kali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019-2022. Sudewo diduga menerima aliran dana dari pembangunan jalur kereta api saat masih menjabat anggota DPR RI. Itu sederet kontroversi Pak Sudewo ya Mas Tam yang sempat didemo, dipaksa mundur tapi tidak mundur dan akhirnya sekarang ditangkap OTT KPK. Nah Mas, kalau kita melihat dari kasusnya Bupati Sudewo dan juga beberapa kepala daerah, wacana untuk memilih kepala daerah secara tidak langsung itu kan ada kan kemarin dan ya nampaknya juga masih bahasannya masih bergulir. Anda melihat baik atau enggak sih ketika kepala daerah, ya karena kita lihat yang dipilih ya begini, kalaupun nanti DPRD yang memilih apakah akan lebih baik menurut Anda Mas Tama?
Iya, ya menurut saya sama saja, sama saja. Kenapa? Ya karena kalau bicara soal korupsi, tadi bicara soal sistem dan bicara soal pemilih. Ya. Nah, kalau kemudian misalnya kita akan pilih lewat DPRD, ya kan orang-orang DPRD kan juga dipilih oleh masyarakat. Jadi kalau kemudian masyarakat masih memilih anggota DPRD dengan serampangan dan dasarnya adalah serangan fajar, maka DPRD-nya punya masalah, memilih orang yang punya masalah, outputnya akan sama saja. Jadi saya tidak melihat soal relasi ke sana. Saya melihat justru kemudian dengan sistem yang sekarang sebetulnya kan sudah bagus. Kenapa? Karena rakyat punya hak buat memilih dan menentukan siapa pemimpinnya. Cuma problemnya tadi adalah soal edukasi kepada masyarakat. Kalau perlawanan sama-sama, kemandirian masyarakat untuk memilih itu betul-betul independen dan dasarnya adalah soal program, konsep, independensi dan kapasitas seseorang, maka kita akan memiliki pemimpin yang bagus juga, dan itu ada di tangan masyarakat. Jadi saya rasa soal demokrasi ini bukannya kemudian dimundurkan lagi jadi lewat DPRD, tentu harus dilanjutkan, tapi yang namanya sistem, yang namanya proses itu kan tidak kemudian bisa baik 100%, pasti ada kritiknya, pasti ada yang nggak benernya. Maka dari itu sebetulnya kita evaluasi menyeluruh, bukan kemudian mundur lagi kembali dipilih oleh DPRD. Tapi kita perbaiki, mana tadi saya bilang masyarakat nggak bisa lepas tangan. Kalau dia masih menggunakan pemilihan secara serampangan, coblosnya asal-asalan dan masih dasarnya serangan fajar, itu nggak akan berubah. Tapi kalau masyarakatnya berubah, saya yakin akan didapatkan pemimpin-pemimpin yang baik dan sebenarnya hebat. Mas Tam, kita ya masyarakat ya dan semua yang nonton ini, kita tuh punya kekuatan untuk merubah ini ya. Betul. Jadi bukan hanya tanggung jawab tadi pemerintah, KPK, tapi masyarakat punya andil yang luar biasa ketika kita ngelihat proses yang berlangsung. Kalau kita nggak berubah ya tadi akan berulang dan reputationnya akan terus ada ya Mas Tam ya. Betul, betul. Karena saya melihat kalau kemudian pemilihannya dasarnya adalah rekam jejak, saya yakin ini akan bisa diminimalisir. Misalnya ada kemudian pemimpin yang sangat kontroversi, gak sejalan sama masyarakat, kenapa harus didukung? Coret. Ada mantan terpidana korupsi, mencalonkan diri lagi, coret. Jadi sebetulnya kalau masyarakat punya ketegasan melawan orang-orang yang nggak pernah berpihak sama masyarakat, saya percaya akan dapatkan pemimpin yang bagus-bagus. Dan saya rasa di Indonesia itu juga nggak kurang-kurang, ada banyak juga orang-orang yang kemudian kepala daerah yang bagus-bagus. Saya yakin Mas Juno juga tahu ya, kita punya kepala daerah yang bagus-bagus ya, dari mulai gubernur sampai bupati wali kota. Jadi memang produk dari pemilihan langsung ini juga saya rasa banyak positifnya. Kalau kata anak sekarang tuh YTTA Mas Tam, yang tahu-tahu aja. Yang tahu-tahu aja. Mas Tam, satu mungkin. Tadi kan kita sudah bicara cost ya dan juga sistem bagaimana supaya masyarakat punya andil hukuman nih. Ini kita ke poin hukuman. Ada KUHP yang baru yang tadi KPK tidak lagi menunjukkan muka koruptor di preskon. Terus ada beberapa tadi hukuman yang Anda soroti bahwa terlalu gampang 6 tahun. Anda melihat bagaimana hukuman ini korelasinya dengan kejeraan ya, agar orang-orang atau oknum-oknum seperti ini tidak berpikir dua kali lah untuk melakukan hal-hal yang salah ini. Saya rasa harus ada reorientasi, Mas Juno, dalam pemberantasan korupsi. Kenapa? Karena saya melihat jurang yang sangat besar antara KUHP yang sekarang dengan kasus korupsi. Jadi saya sangat setuju yang namanya justice jadi dalam konteks ini lebih mengedepankan yang namanya hukuman yang kemudian tidak pidana. Jadi pidana itu adalah ujung, ultimum remedium dia. Tapi dalam pemberantasan korupsi saya nggak setuju. Dia harus berat. Karena apa? Dampaknya berlipat-lipat. Kalau dalam KUHP kan banyak yang jadi korban masyarakat biasa, masyarakat yang kemudian butuh edukasi. Tapi kalau korupsi itu white collar crime, kejahatan luar biasa. Maka hukumannya tidak bisa disamakan dengan kejahatan-kejahatan yang kita anggap biasa. Nah hari ini beberapa pasal-pasal korupsi, misalnya seperti suap penyuap, gratifikasi, itu sudah masuk Mas Juno dalam KUHP. Nah, jadi korupsi yang tadinya undang-undang tersendiri, kejahatan yang kita anggap luar biasa,
dia menjadi kejahatan biasa pada hari ini. Maka dari itu, saya sangat mendukung pemerintah bersama dengan DPR merevisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Karena sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 ini, itu belum ada perubahan. Sedangkan KUHP kita itu betul-betul berevolusi dengan sangat luar biasa. Nah, ini yang menurut saya harus ada reorientasi. Jadi sanksi pidananya disesuaikan, hukum acaranya juga disesuaikan, tidak kemudian 100% mengadopsi dari KUHP atau KUHAP yang sekarang sudah berjalan. Jadi KUHAP yang sekarang ada kontroversi, tapi kita harus terima itu baik atau buruknya karena sudah menjadi produk hukum. Nah, sekarang pemberantasan korupsinya menurut saya harus dirubah juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi tidak kemudian restoratif justice. Saya setuju kalau perkara-perkara anak, perkara-perkara yang biasa. Tapi kalau korupsi jangan dong di restoratif justice. Masa mau dikasih hukumannya sosial kan enggak. Dia harus dipidana dan dimiskinkan. Jadi kalau dalam ini pengecualian ya Mas Tam ya, karena kalau kita bicara korupsi itu kan dilakukan dengan sadar ya Mas Tam, dan juga keuntungannya untuk pribadi gitu, dan harusnya tadi ruang-ruang untuk restoratif itu nggak perlu ada ya Mas, biar jerah tadi gitu kan. Betul. Oke Mas Tam. Kalau kejahatan KUHP biasa Mas Juno, dia masih ada yang namanya nggak sengaja mengakibatkan kematian. Tapi kalau korupsi itu nggak ada yang nggak sengaja, semua dengan perencanaan dan skema orang-orang cerdas, white collar crime. Betul. Tapi beberapa ada yang bilang hilaf sih Mas Tam, tapi ya manusia. Tapi pada saat merencanakan dan mengambilnya itu dengan sepenuh hati Mas Juno. I know. Mas Tam, terima kasih ya atas obrolannya, karena kalau yang kita bahas ini sebenarnya sering banget kita bahas di beberapa episode ya di Sindo ya, dan bahwa tadi biaya kos politik yang mahal, hukuman yang tadi nggak maksimal, plus juga peran serta masyarakat yang memang harus lebih aktif lagi biar kita literasinya makin pinter ketika milih seseorang. Bukan karena tadi serangan pajar ya, tapi memang background checklist segala macam ya, integritas itu yang kita ingin lihat agar paling tidak ya ada banyak perubahan di beberapa daerah gitu ya Mas Tam ya. Mudah-mudahan Juno sama Sindo tidak kapok ngikutin masyarakat. Enggak dong. Mas Tam, hidup ya perjuangan semuanya ya, panjang perjuangan untuk kita semua, untuk Indonesia dan Mas Tama. Terima kasih banyak Mas Tama, sehat-sehat. Dan pemirsa, kasus dugaan bullying dan pelecehan seksual terhadap anak perempuan YouTuber The Papa Rock menjadi viral di media sosial Kamis